Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke bahasan tentang tata nama dari ether. Ether atau alkoksi-alkana ini dapat ditulis sebagai R atau ini alkil, kemudian mengikat O, kemudian O-nya ini mengikat alkil yang lain. Ya, ada alkil, ada ether, ada alkil yang lain, ya. Atau rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O, ya. Rumus umumnya ini merupakan rumus yang sama dengan alkohol, ya, karena si ether ini merupakan isomer fungsi dari alkohol. Jadi kalau misal ada rumus umum C6H14O, ya 14 ini merupakan 2 kali dari 6 terus ditambah 2, ada O1, ya. Ini bisa dua kemungkinan, ya. Ini bisa jadi alkohol atau bisa jadi ether gitu. Jadi dilihat lagi dari strukturnya. Kalau ternyata rumus umumnya atau strukturnya itu ada OH, ya OH di ujung atau di tengah, ya berarti dia alkohol. Ya, tapi kalau misalnya ada O di tengah, O-nya itu ngiket alkil, ya ada dua jenis alkil, ya udah itu masuknya ke ether. Tadi ya rumus umum, yaitu rumus dari ether adalah ada R, kemudian ada O, kemudian ada R aksen, ya. R ini merupakan gugus alkana, ya. Kemudian R aksennya ini adalah gugus alkoksinya, ya. Gugus alkoksi itu sama turunan dari alkana. Bedanya kalau misal ada metana, ya, berarti karena dia jadi alkoksi namanya berubah nih, jadinya metoksi gitu. Nah, kemudian kalau misal ada etana, ya, berarti namanya jadi etoksi, ya. Kemudian ada propana, ya, berubah jadi ya propoksi, ya. Pokoknya anaknya itu berubah jadi oksi dan seterusnya. Kalau butana berarti jadi butoksi dan seterusnya, ya. Jadi anaknya itu berubah, ya, menjadi oksi. Nah, kemudian contohnya gimana, Bu? Contohnya misal ada apa ya? 1 2 3. Nah, ya. Ingat ya, alkoksi ini adalah alkil yang jumlah C-nya itu pasti lebih sedikit, ya. C-nya lebih sedikit, ya. Contoh misal di sini ada ya O-nya di tengah, kemudian O-nya ini ada 1 C di sini. Ya, ini kalau dijabarin berarti jadi C, O, kemudian C, ya. Kalau C-nya di sebelah kanan ada 1, kemudian di kiri ada 2, ya berarti yang lebih banyak itu merupakan alkana, yang lebih sedikit merupakan alkoksi gitu. Ya. Kemudian C1 karena dia alkoksi berarti namanya menjadi metoksi. Ya. Kemudian yang alkana C-nya 2 tetap etana gitu. Jadi namanya adalah dari rumus ini, kedua ini itu adalah metoksi etana gitu. Itu untuk nama iupteknya. Bisa ya. Kemudian gimana kalau jumlah C-nya sama, Bu? Kalau jumlah C-nya sama ya udah pilih aja salah satu karena namanya akan sama. Contoh misal ada sini, ya, dan gini, ya. Ini karena sama ya udah pilih aja salah satu. Misal ini adalah alkoksi berarti C-nya 2 jadi etoksi. Nah, kemudian yang ini adalah alkana, C-nya 2 jadi etana. Ya udah, namanya berarti etoksi, ya, etana. Nah, selesai. Nah, kemudian gimana, Bu? Kalau alkananya itu punya cabang ternyata. Nah, kalau alkananya punya cabang, ya akan kita bahas di slide selanjutnya.
Selanjutnya contoh soal. Misal ada rumus seperti ini. Ya. Nah, ya. Di sini ada lagi, kemudian sini ada lagi deh. Ya udah. Sekarang kita cek mana yang jadi alkoksi, mana yang jadi alkana. Alkoksi itu jelas C-nya lebih sedikit. Ya, yang lebih sedikit itu sudah jelas dari yang sebelah kanan. Ini berarti ini namanya C-nya ada 2, berarti awalnya etana jadi etoksi. Nah, kemudian sisanya ini adalah rantai alkananya. Nah, kita cek di sini O-nya, yang ada C, sini ada C, 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 C. Di sini ada C lagi. Nah, kita cek di sini. Ya, dari sini ya, kemudian ke sini, ini rantai utama nih. Ya. Kemudian ada lagi ternyata ke bawah masih bisa karena masih satu rantai lurus. Berarti rantai utamanya sebelah sini. Nih. Sini. Nah. Ya. Kemudian ya sisanya berarti yang nggak masuk ke rantai utama merupakan cabangnya. Nah, karena C-nya cuma 1 jadi cabang, awalnya metana jadi metil. Ya, kemudian sisanya itu rantai utama, C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya heksana. Ya. Kemudian penomoran, nih ada nomornya. Nah, penomoran ingat harus dimulai dari C yang paling dekat dengan si alkoksinya. Ya, harus dekat dengan O-nya. Gitu. Berarti dalam struktur ini yang lebih dekat adalah C yang bawah. Berarti di sini C1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, yang pertama, tata namanya adalah jelas, alkoksinya di depan. Di sini ingat nih ya, alkoksinya, etoksinya itu ngikat di C nomor 2. Nih. Ya, berarti namanya adalah 2 etoksi. Ya, karena letaknya nggak di ujung, jadi nomornya harus ditulis. Gitu. 2 etoksi, kemudian baru kita ke alkananya. Karena alkananya punya cabang, ya jelas cabangnya ingat di mana-mana ditulis duluan. Ya, cabangnya itu si metilnya ada di nomor 3, berarti 3 metil. Kemudian karena sudah tidak ada cabang yang lain, ya sudah, rantai utamanya tulis. Berarti 3 metil heksana. Gitu. Ya. Jadi alkoksinya dulu, kemudian alkananya. Kalau alkananya punya cabang, berarti cabangnya ditulis duluan. Gitu. Ya. Kemudian contoh lain deh, misal ada seperti ini. Kemudian gini. Ada lagi. Ya, kemudian di sini juga ada lagi deh. Ya. Gini. Gini lagi deh. Ya. Nah, kalau ada struktur seperti ini, tadi pertama kita cek mana yang jadi alkana, mana yang jadi alkoksi. Yang lebih sedikit jelas ini alkoksi, ya. C-nya ada 1, 2, 3. Awalnya propana jadi propoksi. Nah, kemudian dicek nih, kita cek ya. Ini C, 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 C. Nah, kita cek ya. Rantai utama ya, itu jelas yang lebih panjang, yang paling panjang strukturnya. Berarti kita cek di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6. Ya, berarti di sini ya 8. Nah, nih ingat ya yang paling panjang dan masih jadi satu garis lurus, yaitu bisa jadi rantai utama. Gitu. Nah, kemudian sisanya ini ya, C-nya ada 2 karena cabang, etana jadi etil. Kemudian ini C1 juga ada, jumlahnya 1. Awalnya metana jadi metil. Kemudian rantai utamanya nih kita pikirin ya. Penomoran ingat harus dari yang paling dekat dengan si propoksinya. Berarti dari sini ya, dari atas 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sudah. Penamaan berarti dari yang alkoksi duluan. Ya, alkoksinya ini ada di nomor 3. Ya, di sini ya, 3 alkoksi, di sini ini C3. Ya, berarti 3 propoksi. Kemudian
cabangnya ada etil, ada metil. Ingat ya, cabang ditulisnya itu yang harus sesuai dengan abjad. Jadi antara M dan E sesuai abjad, E lebih dulu. Jadi berarti etil ditulis duluan. Ada di nomor C4 nih. Ya, C4. Berarti 4 etil. Kemudian metilnya ada di nomor 5. 5 metil baru di rantai utamanya. Tadi C-nya ada 8, berarti namanya adalah okta. Nah, ini berarti oktan. Nah, gini ya. Bisa ya? Kalau masih ada yang bingung atau masih ada kesulitan, silakan tanya ke ibu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.